Desa Mandalika, sebuah permata tersembunyi yang terletak di antara pegunungan hijau dan hamparan sawah yang subur. Pagi hari di desa ini dimulai dengan kicauan burung yang menyambut matahari, sementara udara segar menyentuh wajah setiap orang yang keluar rumah. Di jalan-jalan kecil yang berliku, kabut pagi seolah mengusap perlahan daun-daun padi yang berkilau oleh embun. Rumah-rumah kayu yang sederhana berdiri dengan kokoh, saling berdekatan seperti sebuah keluarga besar yang saling menguatkan satu sama lain. Sebagian besar warga desa Mandalika menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Sawah yang terbentang luas menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Pagi-pagi, para petani sudah mulai bekerja, dengan cangkul di tangan dan senyum di bibir. Sementara itu, ibu-ibu rumah tangga dengan cekatan mengolah hasil bumi menjadi produk olahan yang kemudian dijual di pasar tradisional, tempat semua warga bertemu, berbincang, dan saling mendukung. Keluarga petani dan pedagang menjadi tulang punggung desa ini, menjadikan kehidupan berjalan dengan harmonis. Namun, lebih dari sekadar mata pencaharian, keindahan desa Mandalika terletak pada kerukunan yang tercipta di antara masyarakatnya. Berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan merayakan perbedaan. Di masjid, gereja, dan pura, doa-doa dipanjatkan dengan harapan yang sama, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Setiap perayaan, baik itu Idul Fitri, Natal, atau Nyepi, disambut dengan penuh kegembiraan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama. Itulah yang menjadikan desa Mandalika tempat yang penuh kehangatan, tempat di mana setiap orang merasa diterima, apapun perbedaan yang mereka miliki. Namun, di balik kedamaian yang tampak, ada cerita lain yang belum banyak diketahui orang luar. Sebuah kisah yang mengubah hidup seorang wanita yang datang dari kota besar, membawa harapan baru bagi desa ini. Namanya Siska, dan kedatangannya di desa Mandalika akan membuka babak baru dalam sejarah desa yang selama ini berjalan dengan ritme tenang dan damai. Awan mendung menggantung di atas desa Mandalika saat mobil hitam berdebu berhenti tepat di depan bangunan tua yang dulunya adalah pos kesehatan desa. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah anggun namun tampak letih. Namanya Dr. Siska Mahendra, usianya 38 tahun. Berkulit putih bersih, berkacamata tipis, dan berwajah sendu yang seolah menyimpan ratusan kisah luka. Warga desa yang sedang beraktivitas di sekitar balai desa langsung memperhatikannya. Anak-anak kecil berhenti bermain. Para ibu menunduk berbisik-bisik dan beberapa pria tua mengangkat alis menandakan heran. Ita, seorang janda yang memilih meninggalkan gemerlap kota Surabaya, kini menetap di desa terpencil yang bahkan sinyal pun masih angin-anginan. "Permisi, ini tempatnya ya? Puskesmas Mandalika?" tanya Dr. Siska kepada seorang pria tua yang berdiri di pinggir jalan sambil membawa cangkul. "Iya, Bu. Dokter ya yang mau buka klinik di sini?" tanya pria tua itu. "Benar, Pak. Saya Siska." "Oh, akhirnya datang juga. Saya Pak Heri, Ketua RT. Sudah ditunggu dari kemarin sama Pak Kepala Desa. Soalnya warga di sini sudah lama butuh dokter yang beneran," jawab Pak Heri. Begitulah awalnya dokter Siska membuka klinik kecil di bangunan tua itu. Dibantu 2 orang bidan lokal dan seorang asisten kebersihan. Dalam waktu 2 minggu, namanya langsung dikenal. Ia menerima pasien tanpa bayaran, anak-anak yang sakit, lansia yang terlantar, hingga ibu-ibu hamil mulai datang ke kliniknya. Sosoknya yang lembut, penuh perhatian, dan sabar membuat warga perlahan jatuh hati. Tapi tak sedikit pula yang mulai menggunjing. "Dokternya cantik, tapi yaitu janda," bisik seorang ibu-ibu kepada temannya saat antre di klinik. "Kenapa janda kok malah pindah ke desa? Ada apa di sini? Jangan-jangan ada niat lain?" Timpal yang lain lebih pelan tapi menusuk. Desa memang tempat yang sunyi, tapi kata-kata menyebar lebih cepat dari angin. Siska tahu itu. Ia pernah tinggal di kota, tapi luka yang menghantamnya membuat ia memilih menjauh. Di Surabaya, ia dikenal sebagai istri seorang pejabat tinggi yang terlibat skandal besar. Suaminya tewas dalam kecelakaan, meninggalkan jejak kelam yang memaksa Siska menyingkir.
Di tengah kesibukannya membuka kembali ruang pemeriksaan yang berdebu, muncullah sosok pemuda yang kelak mengguncang hidupnya. Fajar, seorang pemuda desa berusia 24 tahun, bertubuh tinggi, berkulit sawo matang, dan matanya tajam penuh semangat. Ia datang membawa beberapa papan kayu dan paku. "Bu dokter, saya disuruh Pak Kepala Desa bantu perbaiki jendela belakang yang bolong," katanya sambil menyeringai canggung. Siska mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih ya, maaf merepotkan." "Enggak, Bu, saya senang bisa bantu," balas Fajar lalu segera mulai bekerja. Hari itu, Siska memperhatikan dari jauh cara Fajar memegang palu, cara ia menyeka keringat, hingga caranya mengangguk hormat pada semua orang yang lewat. Ia berbeda dari kebanyakan pria desa yang Siska temui. Fajar tampak bersih, sopan, dan penuh rasa hormat. Ada sesuatu yang mengusik perasaan Siska, tapi ia buru-buru mengalihkan pikirannya. Namun hari-hari berikutnya membuat nama Fajar semakin sering muncul dalam kehidupannya. Fajar sering datang untuk mengantar pasien, membantu bersih-bersih, dan bahkan membawakan sayur dari ibunya. Siska tak bisa membohongi dirinya. Setiap kali Fajar muncul, ia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Suatu sore, saat hujan gerimis turun pelan-pelan, Siska berdiri di serambi klinik sambil memegang cangkir teh hangat. Pandangannya menerawang ke ladang yang mulai becek. Tiba-tiba dari kejauhan, Fajar datang tergesa, memakai jaket lusuh dan membawa bungkusan plastik berisi makanan. "Bu dokter, ini ibu saya nitip," katanya buat berbuka, ucap Fajar sambil tersenyum malu. Siska mengambil bungkusan itu lalu tersenyum. "Terima kasih ya, Fajar. Sampaikan salam saya ke ibumu." Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Fajar menunduk lalu bertanya perlahan, "Bu dokter, betah tinggal di sini?" Siska terdiam sesaat, lalu ia menjawab pelan, "Belum tahu, tapi saya merasa tempat ini menenangkan." Mereka saling pandang beberapa detik. Ada sesuatu di mata Fajar yang membuat Siska ingin percaya pada hidup lagi. Tapi ia buru-buru memalingkan wajah. "Baiklah, kamu hati-hati ya pulangnya. Jalannya licin." Fajar mengangguk lalu berlalu, meninggalkan jejak basah di lantai kayu yang dingin. Siska menutup pintu perlahan. Di balik jendela, matanya tak lepas dari sosok Fajar yang berjalan menjauh di bawah rinai hujan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Siska menyadari bahwa luka di hatinya mulai terasa hangat kembali oleh kehadiran seorang pemuda desa yang sederhana. Namun ia tahu cinta ini tidak boleh tumbuh. Cinta ini salah dan cinta ini akan menjadi awal dari badai besar. Matahari pagi menyinari desa Mandalika dengan sinarnya yang lembut. Embun masih menempel di daun-daun pisang. Aroma tanah basah tercium dari ladang yang baru digarap. Suara ayam berkokok bersahutan dan dari kejauhan terdengar suara motor tua yang pelan-pelan mendekat ke arah klinik. Fajar turun dari motornya mengenakan kaos lusuh dan celana kerja penuh tambalan. Ia membawa beberapa kantong obat yang baru saja diambil dari puskesmas kecamatan. Pagi itu, ia sengaja datang lebih awal sebelum Siska membuka klinik. Sejak pertama kali mereka bercakap-cakap saat hujan gerimis, hatinya tidak tenang. Wajah dokter Siska dengan sorot matanya yang teduh dan suaranya yang halus terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Siska sedang menata alat medis di dalam. Rambutnya diikat rapi, mengenakan jas putih dan baju sederhana berwarna biru langit. Ketika mendengar suara pintu diketuk pelan, ia menoleh dan melihat Fajar berdiri dengan senyum canggung. "Obatnya sudah sampai, Bu dokter," ucap Fajar sambil menyerahkan kantong plastik besar. "Wah, cepat sekali kamu, Fajar. Harusnya kamu istirahat dulu. Kamu habis dari kecamatan kan?" ajak Siska. "Ayo, tanpa khawatir." "Enggak apa-apa. Lagian saya memang suka kerja di sini. Kalau boleh saya bantu rapikan juga." Katanya pun mulai merapikan bersama. Saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan di atas meja, Siska cepat-cepat menarik tangannya. Fajar hanya diam, tapi wajahnya memerah. Mereka saling berpandangan beberapa detik sebelum Siska mengalihkan pandangan dan tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Hari-hari selanjutnya, Fajar menjadi semakin sering muncul.
Ia membantu membersihkan ruangan, menjemput pasien yang kesulitan datang, bahkan menebang ranting-ranting besar yang menghalangi klinik. Tanpa diminta, ia melakukan segalanya dengan tulus. Siska pun mulai membuka sedikit pintu hatinya. Meski dalam diam, di suatu sore yang cerah saat klinik sedang sepi, Siska duduk di beranda dengan Fajar sambil menyeruput teh hangat. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, masa kecil, mimpi yang belum tercapai, dan kehidupan yang berjalan terlalu cepat. "Saya dulu pengen banget jadi guru," kata Fajar menatap langit. "Kenapa nggak jadi?" tanya Siska. "Karena saya cuma lulusan SMA. Bapak saya meninggal waktu saya masih kecil. Ibu jualan sayur buat nyekolahin saya. Saya nggak tega kalau harus nambah beban," jawab Fajar. Siska diam. Ia menatap Fajar dengan perasaan campur aduk. Di balik kesederhanaannya, Fajar memiliki hati yang besar. Dan di balik kata-kata sederhananya, ada luka yang belum sembuh. Sama seperti dirinya. "Kalau saya boleh jujur, saya kagum sama kamu," kata Siska. Tiba-tiba Fajar menoleh cepat. Matanya membesar. "Kamu mandiri, sopan, dan pekerja keras. Itu nggak semua orang punya." Wajah Fajar berubah gugup. Ia menunduk memainkan ujung gelas tehnya. "Bu dokter terlalu baik. Saya cuma orang biasa, enggak pintar, enggak punya apa-apa, apalagi dibanding ibu." Siska tersenyum, tapi hatinya seperti ditusuk. Ia tahu ada dinding besar antara mereka. Usia, status, pendidikan, semuanya membuat cinta ini mustahil. Tapi rasa itu tetap tumbuh pelan-pelan seperti ilalang yang menyusup di antara retakan batu. Malam itu, Siska menulis di jurnal pribadinya sebuah kebiasaan yang ia jaga sejak suaminya meninggal. "Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku tahu ini salah, tapi di matanya aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan janda yang penuh dosa." Di luar jendela, hujan mulai turun, dan di rumah kayunya yang sederhana, Fajar berbaring menatap atap. Tak bisa tidur. Wajah Siska terbayang dalam pikirannya. Dan satu hal yang tak bisa ia bohongi. Ia jatuh cinta. Namun keduanya tidak tahu bahwa dari balik semak-semak dan jendela yang terbuka, beberapa pasang mata telah mengamati. Desas-desus mulai tumbuh di antara warga desa, mengalir lebih deras dari sungai selepas hujan. Dan cinta yang tumbuh diam-diam itu akan segera menjadi rahasia yang paling berbahaya. Pagi masih muda ketika suara ibu-ibu berkumpul di warung Embok Tarti mengisi udara desa Mandalika. Uap dari panci bubur dan rebusan pisang bercampur dengan bisik-bisik yang lebih panas dari api kompor. Katanya si Fajar makin sering ke klinik. "Loh," ujar Bu Suminah sambil mengaduk kopi. "Iya, Wong. Kemarin aku lihat dia nganterin Bu Dokter Siska sampai ke depan rumah. Naik motor berdua, tangannya pegangan." "Embok," celetuk burung dengan nada gemas bercampur nyinyir. "Gusti Allah, janda kota sama pemuda desa. Mosok tuh," sahut Bu Tarti menggeleng tak percaya. Tawa kecil dan cemohan terselubung mengudara. Mulut-mulut yang merasa tahu segalanya mulai menaburkan racun di udara. Nama Siska mulai dibicarakan bukan karena jasanya menyelamatkan bayi atau menyembuhkan demam, tapi karena kedekatannya yang tak pantas dengan Fajar, pemuda desa miskin, belum menikah dan jauh lebih muda. Sementara itu, Siska masih belum tahu apa yang sedang berkembang di luar sana. Ia masih fokus menjalankan tugasnya. Tapi pagi itu ia merasa ada yang berbeda. Tatapan warga mulai menusuk. Sapaan mereka tak lagi hangat. Anak-anak yang biasa berlarian ke klinik kini ditarik menjauh oleh ibunya. Ia mencium perubahan itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Fajar pun merasakan hal yang sama. Saat ia mampir ke warung membeli bensin botolan, Pak Heri menegurnya dingin. "Fajar, kamu kerja bantuin Bu Dokter." "Ya, bagus. Tapi jaga sikap. Desa ini punya norma. Jangan sampai kamu bikin orang salah paham." Fajar terdiam. Tangannya menggenggam botol bensin erat. Ia mengangguk lalu pergi tanpa berkata sepatah pun. Hari itu ketika Fajar kembali ke klinik, wajahnya murung. Siska menyadarinya. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut.
Fajar menghela napas panjang lalu memberanikan diri berbicara. Bu, saya mau minta maaf kalau kehadiran saya selama ini bikin ibu jadi bahan omongan warga. Saya nggak enak hati. Siska menatapnya terdiam sejenak. Mereka bicara tentang kita, tanyanya lirih. Fajar hanya mengangguk. Hening menguasai ruangan. Hati Siska terasa ditampar. Ia sadar sepenuhnya bahwa menjadi janda bukan hanya soal kesepian, tapi juga tentang bagaimana dunia memperlakukannya dengan kecurigaan dan stigma. Mungkin kita memang harus jaga jarak, Fajar, kata Siska akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Ucapan itu seperti pisau yang perlahan menusuk dada Fajar. Tapi ia tidak menyalahkan Siska. Dunia memang tidak adil bagi mereka yang hanya ingin mencintai dalam sunyi. Namun malam itu, ketika Siska duduk sendirian di ruang tengah, matanya menatap jendela yang gelap. Di luar, suara jangkrik dan angin malam mendesir perlahan. Di dalam dirinya ada suara lain, suara hatinya sendiri yang memberontak. Mengapa mencintai seseorang yang tulus dan baik harus dianggap salah? Di sudut desa, gosip berkembang menjadi fitnah. Salah satu tokoh masyarakat, Pak Ustadz Fauzan, mendengar keluhan warga, maka ia pun memutuskan untuk menasehati Siska secara langsung. Menganggap itu adalah bagian dari tanggung jawabnya menjaga moral desa. Dan esoknya, klinik kecil itu kedatangan tamu tak terduga. Dengan kopiah hitam dan sorban di leher, Pak Fauzan duduk berhadapan dengan Siska. Tatapannya serius, nadanya datar tapi syarat sindiran. Bu dokter, saya hanya menyampaikan kekhawatiran warga. Ibu itu perempuan terhormat, janda dokter. Jangan sampai jadi bahan gunjingan karena terlalu dekat dengan anak muda yang bukan muhrimnya, ujar Pak Fauzan. Matanya tajam menatap Siska. Siska tersenyum kecil meski hatinya terasa diinjak-injak. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya mengerti maksud Bapak, tapi izinkan saya yang menentukan dengan siapa saya memilih dekat selama tidak melanggar hukum ataupun agama. Ustadz Fauzan diam terkejut dengan ketegasan Siska. Namun setelah Pak Ustadz pergi, Siska kembali ke ruang periksa dan duduk lemas. Ia tahu apapun yang ia lakukan semua akan dinilai dari lensa yang salah. Menjadi janda berarti menjadi sasaran empuk untuk diatur, disalahkan, dan dibatasi. Dan cinta yang ia rasa kepada Fajar kini menjadi dosa yang diciptakan oleh lidah-lidah orang lain. Tapi apakah itu akan menghentikannya? Apakah cinta harus mati karena omongan orang? Karena di malam yang gelap itu, di balik tirai hujan yang kembali turun, Fajar berdiri di depan klinik, membawa lampu petromas dan sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam jatuh dengan angin kencang dan hujan yang deras mengguyur desa Mandalika. Langit gelap, petir sesekali menyambar, menerangi rumah-rumah kayu dan sawah yang basah oleh hujan. Di tengah badai itu, sebuah cahaya menyala dari lampu petroms yang dibawa oleh Fajar. Ia berdiri di depan klinik Siska basah kuyup. Tubuhnya menggigil, tapi langkahnya tak gentar. Siska yang sedang mengecek stok obat dikejutkan oleh ketukan keras di pintu depan. Ia membuka tirai dan melihat sosok Fajar berdiri dengan wajah serius. Tanpa pikir panjang, Siska berlari membukakan pintu. "Fajar, kamu kenapa datang malam-malam kehujanan begini?" teriak Siska panik. Fajar tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap wajah Siska dengan mata yang penuh gejolak. Hujan membasahi rambut dan bajunya, namun sorot matanya menyala. "Bu, Siska, saya nggak bisa pura-pura nggak ngerasa lagi. Saya datang malam ini karena saya nggak mau semuanya ditentukan sama omongan orang," ucap Fajar. Suaranya bergetar antara dingin dan tekad. Siska terdiam. Pintu masih terbuka. Angin menerpa rambutnya. Tubuhnya membeku bukan karena udara malam, tapi karena kata-kata itu. Kata-kata yang ia tunggu, tapi juga ia takutkan. "Apa yang kamu maksud, Fajar?" tanya Siska. "Saya cinta sama ibu," ucap Fajar, tegas. Di tengah hujan dan dunia yang mencoba melawan mereka, Siska menutup matanya. Hatinya berdentum hebat. Kalimat itu menghantam segala benteng logika yang selama ini ia bangun. Ia ingin menolak, ingin mengatakan itu tidak pantas, ingin menyuruh Fajar pergi dan lupakan semuanya, tapi bibirnya tak sanggup mengucapkannya.
Fajar, kamu tahu ini nggak akan mudah. Aku ini janda. Banyak yang sudah bilang buruk tentang aku dan kamu. Kalau kita terusin, hidup kamu akan berat. Bisik Siska, nyaris tak terdengar. Saya nggak peduli, Bu. Mereka boleh hina saya. Mereka boleh anggap saya nggak pantas. Tapi saya tahu perasaan saya bukan main-main. Saya tahu ibu juga ngerasain hal yang sama. Air mata Siska menetes. Ia tidak menjawab. Tapi saat Fajar perlahan mendekat dan menggenggam tangannya, ia tidak menariknya. Malam itu, hujan menjadi saksi. Bukan sekadar pengakuan cinta, tapi sumpah dua hati yang memilih berjalan di jalan yang penuh duri. Mereka tidak tahu kemana arah cinta ini akan membawa, tapi mereka tahu satu hal. Mereka tidak sendiri dalam perasaan ini. Beberapa saat kemudian, petir menyambar cukup dekat membuat Siska tersadar. Masuklah, Fajar. Kamu kedinginan. Fajar menurut. Ia masuk dan untuk pertama kalinya duduk di dalam klinik bukan sebagai asisten atau tukang bantu-bantu, tapi sebagai seorang pria yang mencintai dengan tulus dan diterima. Meski dunia menolaknya, namun di balik pepohonan gelap ada sepasang mata yang mengintip dari kejauhan. Mulut yang mengumpat, tangan yang menggenggam ponsel, siap menyebarkan berita yang lebih tajam dari hujan malam. Esoknya, cinta mereka akan berubah jadi bahan bakar gosip yang membakar. Tapi malam itu, mereka hanya dua manusia yang akhirnya jujur pada hati mereka sendiri. Pagi hari setelah badai semalam, desa Mandalika tampak seperti biasa. Ayam berkokok, embun menempel di daun singkong, dan suara sapu lidi terdengar menyapu halaman rumah. Tapi suasana damai itu hanya ilusi. Karena di balik tembok-tembok rumah warga pagi ini bukan tentang cuaca melainkan tentang skandal. Grup WhatsApp ibu-ibu PKK Mandalika meledak sejak subuh. Kemarin anak saya lihat Fajar masuk ke klinik Bu Siska tengah malam. Hujan-hujan, ponsel dengan panah kanan. Saya juga dengar katanya mereka berduaan di dalam. Astagfirullah. Ponsel dengan panah kanan. Janda kok nggak tahu diri. Pemuda desa digoda demi kesepian. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada petir yang menyambar semalam. Dari warung ke warung, dari masjid hingga balai desa. Semua orang membicarakan ibu dokter janda yang menyimpan pemuda desa di dalam rumahnya malam-malam. Tak butuh waktu lama. Kepala desa Pak Lurah Suroyo dipanggil oleh tokoh masyarakat. Mereka menuntut tindakan agar tidak terjadi pembusukan moral di desa. Sementara itu, di klinik, Siska duduk di meja konsultasi, membuka fail pasien, mencoba bersikap seperti biasa. Tapi ia tahu ada yang berubah. Pasien tak sebanyak biasanya. Tatapan para ibu yang datang membawa anak mereka bukan lagi hormat, tapi curiga, mencibir, dan penuh sinisme. Fajar yang biasa datang pagi untuk bantu bersih-bersih kali ini datang terlambat. Ia sempat dicegat beberapa warga. Gimana rasanya jadi laki-laki simpanan janda? Ejek salah satu pemuda desa sambil tertawa. Lumayan tuh, Fajar. Gak usah kerja keras. Tinggal masuk klinik. Dikasih makan, dikasih cinta, sindir yang lain. Fajar mengatup rahang. Tapi ia menahan emosi. Ia tahu jika ia melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Sesampainya di klinik, Siska langsung menyambutnya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Lelah, cemas, tapi tetap ada percikan cinta di sana. Mereka sudah tahu, ujar Siska pelan. Aku nggak akan pergi, Bu, jawab Fajar tegas. Kalau mereka ingin aku pergi karena cinta ini, aku tetap di sini. Namun, ombak fitnah tak berhenti. Sore harinya, seorang ibu menangis di balai desa. Mengadu bahwa anaknya tak lagi diizinkan main di sekitar klinik karena takut tercemar akhlak buruk. Seorang lelaki parubaya yang dulu pernah dirawat oleh Siska kini berkata di depan umum, "Kita harus minta Bu Siska angkat kaki dari desa kalau masih bawa aib begitu." Desakan semakin keras. Akhirnya surat undangan resmi pun dibuat. Bu Dr. Siska diminta hadir dalam musyawarah desa luar biasa di balai desa untuk menjelaskan hubungannya dengan Fajar di depan seluruh warga. Hari itu tiba, malam yang tenang namun penuh ketegangan. Warga mulai berkumpul memenuhi kursi plastik di balai desa,
berbisik-bisik dengan wajah tegang. Lampu gantung menggoyang pelan, menambah rasa pengap di udara yang terasa berat oleh tuduhan yang belum terucap. Siska datang sendiri, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tegas meski matanya menyimpan luka yang dalam. Dia tahu, malam ini adalah ujian yang lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Semua mata tertuju padanya. Beberapa wajah tampak berharap ia jatuh, berharap ia mundur dan mengakui kesalahan yang tak pernah ia buat. Namun, Siska takkan membiarkan dirinya dipermalukan begitu saja. Pak Lurah membuka sidang dengan suara yang berat. "Bu Siska, kami mohon penjelasan. Apakah benar ibu menjalin hubungan yang tidak pantas dengan Fajar?" Hening. Semua mata menatapnya, menunggu jawaban. Beberapa berharap Siska menangis, memohon ampun, atau sekadar menyangkal dengan cara yang tampak patuh. Namun, apa yang Siska lakukan sangat mengejutkan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang mematikan. Senyum yang mengandung kebanggaan, bukan penyesalan. "Saya tidak akan minta maaf karena mencintai," jawab Siska. Suaranya tenang namun tegas. "Fajar adalah laki-laki yang baik, tulus, dan tak pernah berlaku tak pantas. Kalau cinta kami dianggap salah hanya karena usia atau status, maka yang salah bukan kami, tapi cara kalian melihat." Ruangan riuh seketika. Beberapa warga berteriak, beberapa memaki, tapi ada juga beberapa wajah yang terdiam, bahkan sedikit kagum dengan keberanian Siska. Ia tidak menyerah pada tekanan, dan itulah yang membuatnya berbeda. "Jika karena ini saya harus diusir dari desa, silakan. Tapi ingat, kalian bukan sedang membela moral. Kalian sedang membunuh seseorang yang hanya ingin bahagia setelah kehilangan segalanya." Siska melanjutkan, dengan kepala tegak dan suara yang mantap. Setelah kata-kata itu keluar, Siska melangkah pergi dengan kepala tegak. Di luar balai desa, Fajar sudah menunggu dengan motor bebek tua. Mereka tidak berbicara, hanya saling tatap dan mengangguk. Cinta mereka kini bukan sekadar rahasia, tapi sebuah perlawanan yang tak lagi bisa dibungkam. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubah persepsi warga. Namun mereka bisa memilih untuk berdiri teguh bersama di tengah badai yang semakin menggila. Hari-hari setelah musyawarah desa menjadi musim dingin bagi Siska. Meski matahari tetap bersinar, tak ada lagi pasien yang datang ke kliniknya. Papan nama di depan klinik dicoret dengan cat merah. Bahkan tukang sayur langganannya tak mau lagi berhenti di depan rumahnya. Di sebuah warung, para ibu berkumpul sambil menyuap anak-anak mereka dengan bubur. "Saya sudah heran dari awal juga tuh Bu Siska terlalu modis buat ukuran janda," kata Bu Tarti sambil mengaduk kopi. "Betul, terlalu sering senyum ke laki-laki muda. Kan bahaya," sahut yang lain. Yang mereka tak tahu adalah bahwa Siska duduk di dalam rumahnya, mendengar semuanya dari balik jendela yang tertutup tirai. Hatinya rapuh, tapi ia tidak menangis. Air matanya sudah habis di malam-malam sebelumnya. Sementara itu, Fajar menghadapi tekanan yang lebih ganas. Ayahnya mengamuk. "Kamu itu laki-laki, Fajar. Mau masa depan kamu hancur cuma karena cinta buta sama janda?" bentak Pak Tarto sambil membanting gelas ke lantai. Ibu Fajar hanya menangis di dapur, tak mampu melindungi anak laki-lakinya yang kini dicap sebagai aib keluarga. Tetangga mulai menolak memberi pekerjaan pada Fajar. Lahan sawah yang biasa ia bantu panen ditutup. Bahkan anak-anak kecil mulai mengejeknya di jalan. Itu Fajar, simpanan Bu Dokter." Namun semua itu tak membuat Fajar mundur. Ia justru mendatangi Siska malam itu, membawa sekeranjang telur ayam kampung, hasil dari sisa-sisa uang simpanannya. "Aku gak bisa kerja lagi di desa ini, Bu. Tapi aku bisa bangun sesuatu di luar desa. Aku udah dapat info ada lahan kosong di pinggir hutan dekat Curug Awi. Kita bisa buka warung kopi kecil atau tempat praktik alternatif, jauh dari mereka." Siska menatap Fajar. Wajahnya pucat, tapi ada harapan yang menyala dalam sorot matanya. "Kamu yakin mau hidup terasing seperti itu? Semua orang akan tetap mencibir." "Aku gak peduli. Yang penting aku gak pura-pura jadi orang lain."
Yang penting aku bersamamu, jawab Fajar dengan penuh keyakinan. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan seorang teman lama Siska dari kota, mereka pindah ke sebuah lahan kecil di ujung desa. Nyaris tak terjamah, Siska membawa beberapa peralatan medis dan tanaman herbal yang biasa ia rawat di belakang klinik. Fajar membangun bangunan kecil dari kayu dan seng bekas. Mereka menamai tempat itu Ruang Pulih. Perlahan, tempat itu mulai dikenal bukan oleh warga Mandalika, tapi dari desa-desa lain yang datang. Karena mendengar pengobatan alternatif yang manjur, Siska mulai menolong warga dengan ramuan tradisional dan pertolongan medis ringan. Fajar menyambut tamu dan mengurus logistik. Pasangan yang dulu dicaci kini justru menemukan makna baru dalam keterasingan. Namun badai belum benar-benar pergi. Salah satu pasien Siska, anak dari seorang tokoh masyarakat dari desa seberang, berhasil sembuh dari penyakit kulit yang sudah lama tak teratasi. Kabar itu sampai ke media lokal. Seorang jurnalis datang untuk meliput. Wajah Siska dan Fajar muncul di artikel online. Dokter janda dan pemuda desa bangun klinik pinggir hutan. Sembuhkan pasien dengan cinta dan herbal. Artikel itu segera dibagikan. Popularitas baru itu menjadi ancaman bagi mereka yang dulu merasa terhormat karena menjatuhkan Siska. Mereka merasa dipermalukan. Di balai desa, beberapa orang mulai membicarakan cara mengembalikan martabat Mandalika. Dan saat malam tiba, di depan bangunan sederhana Ruang Pulih, seseorang diam-diam menyiramkan bensin ke dinding kayu lalu menyalakan korek api. Cinta mereka tak hanya melawan norma, kini juga melawan amarah manusia. Namun apa yang terbakar bukan hanya kayu, tapi harapan dan perjuangan mereka akan segera memasuki titik balik paling gelap. Malam itu, langit tak menunjukkan tanda-tanda murka. Bulan menggantung tenang dan suara jangkrik saling bersahutan di antara rimbunan pohon hutan kecil yang mengelilingi Ruang Pulih. Fajar sedang menyalakan lentera minyak terakhir di beranda. Sementara Siska di dalam sedang menuliskan resep ramuan untuk pasien besok. Tiba-tiba tercium bau menyengat. "Ayu, bau bensin!" teriak Fajar dari luar. Belum sempat Siska keluar, ledakan kecil terdengar dari sisi kanan bangunan. Api menjilat dinding kayu cepat seperti lidah setan yang lapar. Fajar segera meraih ember air dan menyiramkan ke titik api. Tapi percuma, api menjalar terlalu cepat. "Ayo keluar!" teriak Fajar sambil membawa tas medis dan dokumen penting. Siska mengikuti dengan panik, namun Fajar menarik tangannya dan berlari menjauh dari bangunan yang kini mulai memerah seperti bara neraka. Mereka berdiri beberapa meter dari tempat itu, menatap tanpa suara. Saat rumah harapan mereka ambruk perlahan, satu demi satu papan, satu demi satu kenangan. Mata Siska berkaca-kaca, tapi bukan karena harta yang hilang, tapi karena kebenaran yang dibakar oleh kebencian. Fajar mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. "Kita harus lapor polisi," ucapnya. Namun, Siska memegang bahunya dan memandang tajam. "Kamu tahu siapa yang melakukannya? Tapi kita gak punya bukti. Mereka ingin kita marah. Fajar, mereka ingin kita hilang akal." Beberapa jam kemudian, hanya sisa arang yang tersisa dan bau sangit kemarahan yang belum reda. Keesokan harinya kabar kebakaran menyebar seperti wabah. Namun yang mengejutkan adalah reaksi publik. Seorang pengguna media sosial yang pernah menjadi pasien Siska menulis ulasan panjang. Mereka hanya ingin menyembuhkan, tapi desa malah membakar mereka. "Beginikah nasib orang baik?" tulisnya. Postingan itu viral. Media besar meliput, wartawan berdatangan. Foto Siska dan Fajar di depan runtuhan masuk berita nasional. Bahkan seorang YouTuber terkenal datang untuk membuat dokumenter. Dari pembakaran, lahir simpati. Dari kehancuran, bangkit kekuatan. Beberapa aktivis kesehatan menggalang dana. Seorang pengusaha muda menyumbangkan lahan dan bangunan di perbatasan kota. Siska dan Fajar ditawari tempat baru untuk membuka klinik yang lebih besar, lebih layak, dan lebih aman. Mereka kembali bangkit, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah merasakan kebaikan hati mereka. Namun, sebelum mereka pindah, datang seorang yang tak terduga. Bu Tarti,
Wanita yang paling vokal menghina Siska dulu datang dengan wajah tertunduk. "Saya minta maaf, Bu Siska. Anak saya kemarin kecelakaan dan klinik desa menolak karena gak punya peralatan. Saya sadar saya salah," kata Bu Tarti dengan suara gemetar. Siska menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Bawa anak ibu ke sini. Saya akan bantu." Malam itu di atas puing-puing dan di bawah langit gelap, Siska membalut luka seorang anak dengan tangan gemetar. Tapi hatinya tenang karena ia tahu cinta yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kebaikan yang lebih besar. Fajar duduk di sisi lain, memandangi wanita yang ia cintai, yang kini bukan hanya ibu dokter, bukan hanya janda yang terbuang, tapi cahaya yang membakar kegelapan. Dan di dalam dirinya, tekad mengakar kuat. Kalau dunia terus menyakiti perempuan sekuat ini, maka tugasku sebagai laki-laki bukan untuk melindunginya, tapi untuk berdiri di sisinya sampai akhir. Beberapa minggu kemudian, ruang pulih berdiri megah dengan papan nama besar bertuliskan Klinik Ruang Pulih Siska Fajar. Lokasinya strategis di pinggir jalan kota yang ramai. Klinik itu tak lagi hanya sederhana dari kayu, tapi permanen dengan ruang pemeriksaan modern, taman herbal kecil di belakang, dan ruang tunggu yang nyaman. Donasi terus mengalir. Selebriti datang. Influencer kesehatan membuat konten tentang pengobatan alami dari Siska. Banyak yang tersentuh oleh cerita mereka. Janda dokter yang dicintai pemuda desa, dibakar desanya sendiri, tapi bangkit jadi simbol harapan baru. Namun, popularitas bukan tanpa konsekuensi. Siska mulai sibuk. Undangan seminar, wawancara TV, undangan menjadi pembicara di kota-kota besar datang bertubi-tubi. Ia mulai sering bepergian, dan setiap pulang selalu membawa oleh-oleh untuk Fajar, tetapi juga membawa lelah yang dalam. Fajar di sisi lain kini lebih banyak mengurus logistik, keamanan, dan manajemen klinik. Tapi ia merasakan jarak itu tumbuh, bukan jarak fisik, melainkan emosi. Pada suatu malam saat Siska pulang dari Jakarta, ia menemukan Fajar duduk sendirian di belakang klinik. Di depannya sebuah bangku kayu yang dulu mereka gunakan di klinik pertama yang terbakar. "Kamu gak tidur?" tanya Siska sambil menyentuh bahunya. Fajar menoleh pelan. "Kamu ingat bangku ini? Dulu kita duduk di atas puing mimpiin tempat seperti ini." Siska mengangguk tersenyum, tapi senyum itu tidak dibalas. "Aku cuma takut. Kita lagi bangun istana, tapi kehilangan rumah kecil kita di hati," kata Fajar perlahan. Siska terdiam. Ia paham maksudnya. Kita gak bisa terus hidup dari luka masa lalu. "Yuk, dulu kita melawan dunia bareng, tapi sekarang kamu sibuk dengan dunia sendiri dan aku cuma penjaga pintu." Siska menatap mata Fajar. Ada rasa bersalah yang dalam. Ia tahu ketenaran ini membuatnya terbang terlalu tinggi. Esok paginya ia memutuskan untuk menolak undangan seminar luar kota selama 3 bulan ke depan. Ia membuat pengumuman. "Mulai hari ini saya hanya dokter, bukan selebriti. Saya di sini untuk pasien saya dan untuk pria yang membuat saya tetap hidup waktu dunia ingin membunuh saya." Media gempar, tapi para pendukung justru makin mencintainya karena Siska membuktikan bahwa ia tak pernah kehilangan arah, bahwa cinta mereka tak bisa dibeli oleh ketenaran. Di hari yang sama, Fajar mengajak Siska ke bukit kecil di pinggir kota. Di sana, ia membentangkan selembar kain putih bertuliskan, "Di sini aku pertama kali jatuh cinta dan di sini juga aku ingin mulai selamanya." Ia berlutut, tak pakai cincin berlian, hanya seutas tali anyaman daun pandan. "Siska, maukah kamu menikah denganku? Bukan karena dunia mendorong kita, tapi karena kita sudah lewati semua badai dan aku ingin berteduh selamanya di pelukmu." Siska menangis, bukan karena lamaran itu, tapi karena hatinya menemukan kembali rumah yang sempat ia lupakan. Dan di tengah terik matahari dan angin kota yang menyaksikan semuanya, 2 jiwa yang dulu ditolak desa kini disambut dunia. Namun di balik senyum itu, kamera seorang pria tua dari desa Mandalika mengambil gambar mereka diam-diam. Ia mengirim pesan pendek ke seseorang. "Waktunya membayar. Anak kepala desa dulu nggak akan tinggal diam. Cinta boleh menang, tapi dendam belum selesai. Dalam kehidupan ini, kita sering diuji dengan perbedaan,
baik dalam latar belakang, status, ataupun cinta yang datang dengan segala tantangannya. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga akhlak, berbuat baik kepada sesama, dan saling menghormati, apapun perbedaan yang ada. Seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran, dan hidupkanlah dengan saling mencintai, berbuat baiklah kepada sesama, dan janganlah membiarkan fitnah dan tuduhan menghancurkan kebaikan yang ada. Setiap hati yang tulus akan diberkahi dengan kedamaian, dan cinta yang dibangun dengan dasar keikhlasan akan selalu membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Setiap ujian dalam hidup harus disikapi dengan kesabaran, dan dalam setiap cobaan ada hikmah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, asalkan kita tetap berada di jalannya dan menjaga niat yang benar.